Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah, terutama kandungan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Al-Fatihah mempunyai nama-nama lain. Di antaranya ada Ummul Quran atau induk Quran. Yang kedua Ummul Kitab, induk kitab. Kemudian ada As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maksudnya surat Al-Fatihah dibaca berulang-ulang ketika dalam sholat. Karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat, maka apabila sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya dianggap tidak sah. Selanjutnya yang keempat, nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Safiyah, artinya obat atau penawar. Orang yang sedang gundah gulana, apabila dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka hatinya akan tenang, akan damai. Itulah yang dimaksud dengan obat atau penawar. Bisa juga terkadang ada orang yang minta air, kemudian air itu dibacakan surat Al-Fatihah, dan kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Insya Allah maka penyakitnya akan sembuh, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, nama lain Al-Fatihah adalah Al-Kafiyah, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Itu nama-nama lain Al-Fatihah. Kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu pokok kandungan surat Al-Fatihah. Pokok kandungan surat Al-Fatihah di sini Bapak cantumkan yang pertama, hanya surat Al-Fatihah yang ayatnya dimulai dengan basmalah. Di antara surat-surat di dalam Al-Quran sebanyak 114 surat, hanya surat Al-Fatihah lah yang dimulai ayatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pokok kandungan yang kedua, hanya Allah yang berhak mendapat pujian, karena hanya Dia pemilik alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian yang berikutnya, Allah memiliki sifat Rahman, yaitu Maha Pengasih, dan sifat Rahim, Maha Penyayang. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah barang tentu dia akan mendapat sifat Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin dia diberikan sifat Rahman tetapi tidak diberikan sifat penyayang. Sebagai contoh, kalau kita disayang sama orang tua, apabila kita minta sesuatu pasti dikasih. Tapi kalau kita tidak disayang oleh Allah, oleh orang tua, mungkin dikasih tapi tidak disayang oleh orang tua kita. Kemudian yang keempat, Allah pemilik hari pembalasan. Jadi hanya Allah yang memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan itu disebut juga Yaumiddin di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian hanya kepada Allah kita menyembah atau beribadah, dan hanya kepada Allah kita berdoa, memohon segala sesuatu keinginan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menyembah pohon, gunung-gunung,
sepatu, dan sebagainya. Kita hanya diperintahkan untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya apa? Yaitu pada ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita pinta, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada bagian selanjutnya, yang dimaksud jalan orang-orang yang diberi nikmat adalah yaitu para nabi, sahabat-sahabat nabi dan rasul, dan para syuhada. Itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud orang-orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah kaum Nasrani. Nah, itu kedua kaum, Yahudi dan Nasrani, adalah kaum yang dimurkai dan tersesat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pokok kandungan surat Al-Fatihah. Selain itu, surat Al-Fatihah juga berisi tentang tauhid, akidah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan alam semesta. Kemudian beribadah, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada tuntunannya di dalam Al-Fatihah. Kemudian kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu, baik yang taat kepada Allah maupun yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya orang yang taat seperti Luqmanul Hakim. Kemudian ada Siti Masitoh, seorang hamba raja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga disiksa oleh rajanya, dimasukkan ke dalam penggorengan beserta keluarganya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau menjumpai makam ini, yaitu makam Siti Masitoh yang baunya sangat harum seperti kasturi. Kemudian contoh orang yang ingkar seperti Qarun, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpah ruah, tetapi dia tidak mau berinfak, tidak mau berzakat, sehingga Qarun dan hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Makanya kalau ada orang yang menemukan barang atau harta disebut harta Qarun. Itu harta peninggalannya Qarun. Kemudian ada Kan'an, putra Nabi Nuh, yang tidak mau diajak naik ke kapal pada saat menjelang banjir dan akhirnya tenggelam, dibawa oleh ombak yang begitu besar karena siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini pelajaran yang berhubungan dengan kandungan surat Al-Fatihah yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.